Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya, Eni Sunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11, di mana pembahasan materinya yaitu mengentri bukti transaksi pada perusahaan jasa untuk transaksi 1 sampai dengan 5. Sebelum kita mempraktikannya, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar yang terdiri dari ranah pengetahuan yaitu 3.5 sampai dengan 3.7, kemudian ranah keterampilan yaitu dari poin 4.5 sampai dengan 4.7. Oke, langsung saja kita praktikan secara bersama-sama. Kita buka jendela Mayop dengan jendela soal. Kita jadikan dua seperti ini. Kemudian pada studi kasus bukti transaksi yang pertama, ini adalah pendapatan dari pelanggan tunai. Cara baca bukti transaksi yang pertama adalah mulai dari kepala. Kalau kepala tersebut atas nama klinik Dr. Gigi Laksmita, berarti yang mengeluarkan bukti transaksi ini adalah dari klinik Dr. Gigi Laksmita. Kemudian di sini ada nomor yang menandakan ini adalah nomor transaksinya, kemudian ada tanggal transaksi. Nah, ini adalah keterangannya, ini jenisnya adalah bukti kas masuk. Kemudian ada diterima dari pelanggan tunai, berarti ini uang masuk dari pelanggan tunai untuk klinik Dr. Gigi Laksmita. Jumlahnya, nominalnya, kemudian dengan huruf, dan untuk pembayarannya, ini keterangan untuk apa si pelanggan tunai ini memberikan uang kepada klinik Dr. Gigi Laksmita. Dan di bawah ini ada diketahui oleh sebagai manajemen dari Dr. Gigi Laksmitanya, kemudian diterimanya oleh pelanggan tunai ya, si Sarah ini sebagai pelanggan tunai, kemudian dibukukannya oleh Hanif. Nah, langsung saja kita praktikan ke dalam Mayop. Di Mayop ini terdiri dari beberapa fitur. Ini namanya fitur. Ada accounts, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Setiap fitur memiliki fasilitas. Contoh di accounts, ini ada account list, kemudian ada record journal entry, kemudian ada transaction journal. Nah, kalau di banking misalnya, di fitur banking, ini ada fasilitas spend money, kemudian receive money, transaction journal, dan lain-lain. Sampai ke fitur card file. Nah, di atas fitur ini ada menu. Ini ada file, edit, sampai ke help. Ini juga berfungsi. Ya. Kemudian di bawah sini biasanya kita lihat yang biasa kita gunakan adalah reports. Ini nanti kita gunakan setelah kita menginput bukti transaksi dan juga bukti penyesuaiannya. Oke. Langsung kita input untuk transaksi yang pertama. Kita lihat. Kalau di Mayop untuk pendapatan seperti ini kan namanya berarti pendapatan secara tunai ya. Nah, ini masuknya ke sales, karena ini sama dengan penjualan. Jadi kita pilih fitur sales, kemudian untuk fasilitasnya kita pilih enter sales. Dan customer-nya, kita lihat customer-nya diterima dari, berarti kita klik anak panah warna biru yang ke bawah, kita pilih pelanggan tunai. Kalau sudah, kita enter. Kemudian untuk terminnya kalau tunai itu selalu COD. Ingat ya, COD itu artinya adalah cash on delivery. Kemudian selanjutnya, ini ada checklist. Saya besarkan terlebih dahulu. Ini adalah teks inklusif. Ini kalian unchecklist agar teksnya sesuai dengan yang sudah kita setting, itu PPN ya. Kemudian kita enter ke invoice. Ini nomornya kita isi sesuai dengan soal, yaitu BKM strip 01, kemudian tab, date-nya yaitu tanggal 1 Desember 2005. Di sini ada customer PO. Ini adalah customer purchase order, yang artinya sebelum si customer beli, dia sebelumnya PO terlebih dahulu, order dulu. Nah, di soal ini tidak ada keterangan customer PO, jadi kita kosongkan saja.
Selanjutnya, ini adalah tampilannya masih layout service. Kita ganti dulu menjadi layout item. Caranya, paling bawah kalian lihat di sini ada layout. Kalian klik, kemudian layout, select layoutnya, kita pilih yang item, kemudian baru kita oke. Nah, akan berubah seperti ini layoutnya ya. Kemudian shape ini adalah kuantitas. Kita isi yang dia beli itu apa. Nah, di sini dijelaskan untuk pembayarannya yaitu pencabutan tanpa ada huruf ya. Di sini berarti ini sudah pasti 1 kali pencabutan. Kemudian kita tap 3 kali. Ini baru 1, 2, dan 3. Nah, untuk look for-nya ini kan masih kosong nih. Kalian tap sekali lagi sampai muncul SL01. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa menggunakan tombol page down pada keyboard. Jadi kalian pakai keyboard, pakai page down saja biar memudahkan kalian. Hanya 1 tangan ya. Nah, kita pilih yang pencabutan gigi. Kita cari pencabutan gigi. Nah, ini SV11. Kalau sudah, kita enter. Kemudian kalau sudah di kolom description, ini kalian tap lagi pada keyboard. Kemudian price-nya isi sebesar yang ini, 350.000. Kemudian enter. Nah, ship yang kedua ini adalah 1 obat. Nah, ini adalah ada keterangan berapa kuantitasnya nih. Kita isi di sini ship-nya 1. Kemudian kita tap 3 kali. Nah, masih look for-nya masih kosong kan? Kita tap lagi sekali sampai muncul SL01. Kemudian kita page down, kita pilih obat R-TF yaitu SL03. Kalau sudah kalian enter, kemudian kalian tap kembali, isi price-nya sesuai dengan soal yaitu Rp200.000. Kemudian kalau sudah, kalian cek satu persatu antara penginputan di Mayop dengan soal. Subtotalnya betul ya, 550.000. Kemudian tidak ada teks, freight-nya juga tidak ada. Freight ini adalah biaya angkut, tidak ada biaya angkut, teksnya pun tidak ada keterangan pajak. Total amount-nya berarti langsung 550.000. Nah, ingat, kalau COD atau tunai, dia langsung dibayarkan pada hari itu. Jadi, pay today-nya, ini ada kolom pay today yang artinya bayar hari ini, itu kalian isi sebesar total amount. Tapi kalau ini transaksinya penjualan secara kredit, sudah sampai sini saja. Sehingga balance due-nya ada nominalnya. Tapi kalau tunai, ini wajib diisi pay today-nya sebesar total amount yaitu 550.000. Kemudian kalian enter. Perhatikan ada perbedaan ya. Ketika kalian isi pay today di sini, nanti balance due-nya menjadi 0. Ya, yang artinya dia tidak punya piutang. Oke, kalau sudah, boleh kalian tekan Ctrl R pada keyboard untuk melihat jurnal sementaranya. Ini adalah jurnal sementara, account receivable-nya 550. Nah, ini terdiri dari service revenue dan sales revenue. Yang mana yang service? Service itu yang ini, yang pencabutan. Kan jasa kan? Nah, yang mana yang sales? Sales ini yang pembelian obat. Oke? Nah, di sini juga ada cost of goods sold. Cost of goods sold ini untuk yang obat ini. Kalau yang service revenue itu tidak ada cost of goods sold. Cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Ya. Kemudian karena dia sudah dibayarkan, berarti ada cash in bank pada account tersebut. Oke, kalau sudah boleh kalian oke atau tekan enter. Kemudian boleh kalian record dengan mengklik record yang sebelah bawah, atau boleh kalian tekan Alt N pada keyboard. Nah, kalau sudah blank seperti ini, boleh kalian tekan cancel sampai muncul lagi ke command center.
Selanjutnya yaitu bukti transaksi yang kedua, ini adalah bukti kas keluar. Keterangannya dia untuk bayar listrik di bulan November. Ini berarti ini pembayaran listriknya. Oke, untuk bukti kas keluar non hutang, pembayaran hutang, ini selalu masuknya ke banking, kemudian spend money. Ingat, ini kan pembayarannya di luar dari atau selain dari pembayaran hutang, dagang, atau utang usaha. Nah, kalau selain, berarti masuknya ke banking, kemudian pilih spend money. Oke. Nah, di sini kita lihat ada balance, yaitu sebesar 40.454.500. Kalian cek ya, sama-sama. Kalau ini betul, berarti pekerjaan kalian benar, tapi kalau salah, berarti pekerjaan kalian harus diperbaiki. Kemudian ini ada teks inklusif, boleh kalian unchecklist. Kemudian setelah itu kita tap, sampai muncul ke check number, kita isi di soal yaitu nomor BKK strip 01, kemudian kita tap. Date-nya isi tanggal 1 Desember 2015, kemudian kalian enter, amount-nya sebesar jumlah 495.000. Kemudian di sini kita tap langsung sampai ke memo. Nah, untuk pembayaran, ini memo ini diisi untuk pembayaran di soal, yaitu pembayaran listrik bulan November 2015. Boleh seperti ini. Kita tap sampai ke account. Nah, ini adalah jurnalnya. Kita sudah masuk jurnalnya. Kita lihat di soal untuk pembayarannya. Dikatakan keterangannya ini untuk bulan November, sedangkan transaksinya yaitu bulan Desember. Kalau bebannya bulan November, seharusnya dibayarkannya di bulan November. Kalau bebannya bulan November tapi dibayarkannya bulan Desember, berarti ini masuknya adalah hutang beban. Ya, kita lihat hutang beban itu bahasa Inggrisnya apa. Kita klik anak panah yang berwarna biru ke bawah. Kemudian kita lihat kalau nama hutang itu pasti kepala 2. Look for ini kan masih 6. Kita ketik 2. Nanti dia akan muncul 2 semua. Di sini kita lihat yang ada expense-nya. Ini ya, accrued expense. Artinya adalah hutang beban. Oke, kalau sudah boleh kalian enter. Berarti untuk amount-nya ini otomatis karena kita sudah isi amount di atas. Kalau masih biru-biru seperti ini, kalian wajib untuk enter. Kemudian kita lihat paling bawah, ini yang berisi nominal adalah total allocate dan total paid-nya saja. Pastikan setiap kalian ingin mereport, kalian lihat out of balance-nya itu selalu oke. Kemudian untuk melihat jurnal sementara, boleh kalian klik Ctrl R pada keyboard. Nah, ini adalah jurnal sementara dari transaksi nomor 2, yaitu cash in bank credit, kemudian accrued expense debit sebesar 495.000. Kalau di Mayop itu tidak disesuaikan debit terlebih dahulu, tidak. Tapi yang disesuaikannya adalah account number-nya yang terkecil dulu. Begitu ya. Kalau sudah boleh kalian oke. Kemudian boleh kalian report atau Alt N pada keyboard. Kalau sudah blank seperti ini, boleh kalian cancel sampai ke menu command center. Selanjutnya yaitu bukti transaksi yang ketiga. Ini adalah bukti kas masuk sama seperti tadi bukti transaksi yang pertama. Jadi kalian sudah tahu ya, ini hanya pengulangan, banyak pengulangan. Jadi kita pilih yaitu fitur sales, kemudian fasilitasnya tadi apa? Itu enter sales. Nah, customer-nya tinggal kalian ketik P. Kalau sudah muncul pelanggan tunai, tinggal kalian enter. Kemudian pastikan bahwa terms-nya itu adalah COD.
ya. Kemudian untuk invoice-nya, kita langsung ke invoice, yaitu nomornya BKM strip 02. Kemudian tab, date-nya 3 Desember 2015. Kemudian kita lihat customer PO di soal juga tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Nah, untuk layout-nya masih service, jadi kita ganti lagi. Kita klik layout, kemudian kita pilih item, kemudian kita OK. Nah, kita langsung masuk ke shape. Ini adalah penambalan sinar. Tidak ada keterangan angkanya, berarti ini 1 ya. Kemudian kita tap. Nah, kita pilih yaitu penambalan sinar. Kita lihat ada di nomor SV08. Kalau sudah, boleh kalian enter. Kemudian kalian tap lagi. Kita isi price-nya yaitu jumlah, yaitu sebesar 350.000. Kemudian enter. Sebelum kalian record, kalian wajib untuk melihat subtotal dan juga mengisi pay today kalau ini tunai. Oke, karena ini tunai, berarti pay today-nya kita isi sebesar total amount, yaitu 350.000. Kemudian kita enter sampai balance due-nya yaitu 0. Ya, kalau sudah, boleh kalian klik Ctrl R pada keyboard untuk melihat jurnal sementara. Ini adalah jurnal sementara dari transaksi nomor 3. Ada account receivable. Ini masuknya penambalan sinar adalah ke kolom atau ke akun service revenue, yang artinya pendapatan jasa ya. Kemudian ada cash in bank pada account receivable. Oke, kalau sudah, boleh kalian OK atau kalian tekan enter, kemudian kalian record atau kalian klik alt N pada keyboard. Kalau sudah blank seperti ini, boleh kalian cancel, kembali lagi ke menu command center. Selanjutnya, yaitu transaksi nomor 4, ini adalah pembayaran hutang. Yang tadi saya bilang, ada kas keluar yang khusus pembayaran hutang, dan juga ada kas keluar yang selain pembayaran hutang. Kalau tadi selain, itu masuknya ke banking, spend money. Tapi kalau ini khusus untuk bayar hutang. Hutang itu terjadi akibat adanya pembelian. Nah, pembelian bahasa Inggrisnya adalah purchase. Jadi kita pilih fitur purchase. Kemudian untuk fasilitasnya kita pilih pay bills, yang artinya bayar tagihan. Oke, jadi untuk transaksi nomor 4, masuknya ke purchase, kemudian pay bills. Nah, kita lihat di sini, pay from account-nya cash in bank dengan balance-nya yaitu 40.309.500. Sama kan ya? Kemudian di sini ada supplier, kita isi sesuai dengan dibayarkan kepada, yaitu Kalbe Farm. Kemudian enter. Nah, di sini kita tap sampai ke cek. Ceknya kita isi nomor yaitu BKK strip 02, kemudian tap lagi. Date-nya kita isi tanggal 3 Desember 2015, kemudian kita tap. Amount-nya sebesar jumlah yaitu 5 juta rupiah. Nah, di sini ini adalah kolom di mana untuk keterangan dari hutang yang kita miliki. Nah, pembayarannya kita lihat, hutang atas pembelian obat secara kredit. Hanya ada satu ya, amount-nya sebesar 5 juta, kemudian total out-nya juga 5 juta. Ingat, jika ini di sini ada banyak, kalian boleh lihat dari total amount dan juga tanggal nantinya, sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Ya, hanya ini ada satu, juga sesuai amount-nya 5 juta, berarti yang kita mau bayarkan hutangnya adalah transaksi yang ini. Kalau sudah, kalian klik amount outlay yang di sebelah kanan, muncul biru-biru seperti ini jangan sampai terlewatkan untuk di enter. Klik enter sampai out of balance-nya menjadi 0, yang artinya ini kita sudah bayar. Kita lihat jurnal sementaranya ya, di Ctrl R. Nah, ini cash in bank di kredit, account payable di debit sebesar 5 juta rupiah. Kalau sudah, boleh kalian OK.
kemudian kalian record atau klik Alt N pada keyboard. Kemudian kalian cancel sampai kembali lagi ke menu Command Center. Oke, selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu transaksi 5. Nah, ini adalah kas masuk untuk penjualan, sama seperti tadi transaksi nomor 1 dan transaksi nomor 3. Sama banget ya, ini hanya pengulangan, banyak pengulangan. Masuknya kemana? Yaitu masuk ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Nah, untuk customer-nya, kita lihat customer-nya yaitu diterima dari pelanggan tunai. Kita ketik P saja di keyboard, nanti dia akan muncul, kemudian kita enter. Nah, terminnya sama ya, COD, kemudian kita tap sampai ke invoice. Invoice-nya kita isi nomor BKM strip 03, kemudian tap date-nya yaitu 4 Desember 2015, kemudian tap. Customer PO tidak ada, jadi kita abaikan saja atau kita kosongkan saja. Nah, seperti biasa layoutnya kita pilih item ya, kemudian OK. Untuk yang pertama yaitu 2 penambalan sinar. Nah, ini berarti shift-nya kita isi 2, kemudian kita tap 1, 2, 3, dan 4. Langsung ke page down. Kita pilih penambalan sinar SV08, kemudian enter. Kemudian kita tap. Nah, price di sini kita lihat. Ini nominalnya udah langsung 2. Berarti dari nominal 700.000 ini harus kita bagi 2 dulu untuk kita isi di kolom price ini. 700.000 dibagi 2 sama dengan 350.000. Kita isi 350.000 bukan 700.000 ya. Kemudian kita enter sehingga totalnya adalah 700.000 ya. Kemudian yang kedua, tidak ada keterangan nominal di sini. Berarti 1, kemudian tap 4 kali, kita pilih yang pencabutan gigi dewasa, yaitu SV11, kemudian enter, kemudian kita tap, price-nya adalah 350.000, kemudian kita enter. Nah, ini adalah subtotalnya 1.050.000, kita samakan dengan jumlah, sama ya. Ingat, kalau ini adalah tunai, berarti pay today-nya harus kita isi sesuai dengan total amount, yaitu 1.050.000. Kalau sudah enter, sehingga balance due-nya 0. Oke, kalau sudah boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementaranya. Nah, untuk penambalan sinar dan pencabutan gigi dewasa, ini termasuk ke dalam service revenue atau pendapatan jasa. Oke, kalau sudah oke, kemudian boleh kita record atau Ctrl atau Alt N pada keyboard. Kemudian kita cancel sampai kembali lagi ke menu Command Center. Itu adalah langkah-langkah dalam mengentri bukti transaksi mulai dari 1 sampai dengan 5. Sebelum saya mengakhiri, saya ada pertanyaan. Setelah tadi saya jelaskan, coba kalian jawab kembali di kolom komentar fitur dan fasilitas apa saja yang digunakan dalam transaksi 1 sampai dengan 5. Kalian jawab dengan format nama, kelas, dan juga jawabannya. Oke? Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktikkan. Terima kasih. Salam akuntansi. Akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.